Sejak gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukannya, Presiden Jokowi terus dikritik oleh oposisi bahkan oleh bawahannya sendiri. Mulai dari proyek jalan tol yang disebut tidak pro rakyat kecil, hingga alih fungsi lahan pertanian jadi gedung yang menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak ada gunanya. Bahkan sampai menyindir dengan menyebut besi dan beton tidak bisa dimakan oleh rakyat. Apakah kita bisa makan semen? Apakah kita bisa makan beton? Untuk apa menara-menara apartemen real estate yang hebat-hebat kalau rakyat tidak bisa makan? Berhasil membangun sederet mega proyek di seluruh Indonesia hingga membungkam mulut para pembencinya, berikut 5 prestasi Presiden Jokowi yang bikin kagum rakyat Indonesia. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Jalan tol. Pada tahun 2018, politikus Gerindra Rachel Maryam mengkritisi pembangunan infrastruktur era Jokowi. Salah satunya membangun jalan tol yang menurutnya membuat pemerintah menjadi kurang perhatian dalam urusan pembangunan kemanusiaan. Menurutnya lagi, rakyat tidak bisa makan aspal, seolah-olah mengatakan bahwa infrastruktur jalan tersebut tidak berefek bagi kehidupan masyarakat miskin. Selang 5 tahun kemudian, Presiden Jokowi berhasil membuktikan dengan membangun 1.848 km jalan tol, jauh berkali-kali lipat dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya yang dalam kurun waktu 40 tahun hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Apalagi pembangunan jalan tol era Jokowi juga tak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Di sisi lain, secara langsung jalan tol mungkin tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin. Namun dari bisnis jalan tol, negara bisa mendapat penghasilan yang tentu saja uang tersebut akan diberikan kepada rakyat miskin dalam bentuk subsidi dan sebagainya. 2. Kereta cepat. Pada tahun 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dianggap oleh beberapa pihak sebagai proyek yang tidak terlalu penting. Alasannya karena jarak antara Jakarta dengan Bandung yang dekat, serta banyaknya moda transportasi yang bisa digunakan di antara kedua kota tersebut. Namun, Jokowi membalas kicauan tersebut dengan menyebut proyek KCJB hanyalah awal dari rencana besar transportasi nasional, yang mana nanti akan dilanjutkan dengan menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Pulau Jawa. Hasilnya proyek KCJB hampir rampung. Saat ini memang masih dalam tahap uji coba, namun akan resmi digunakan pada 18 Agustus mendatang. Yang lebih membanggakan lagi, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Tentu keberhasilan Jokowi mewujudkan proyek besar ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan tamparan keras bagi para penghujat tentunya. 3. Ambil alih Freeport. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi kerap dihina dengan sebutan Presiden Plonga-Plongo, yang sama saja mengatakan Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini. Namun pada kenyataannya, di era Presiden Jokowi lah, Indonesia berhasil merebut kembali PT Freeport Indonesia dari tangan pihak asing, di mana 51% saham PT Freeport kini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan Pemda Papua. Hebatnya lagi, dalam waktu 3,5 tahun, proses pengambil alihan saham mayoritas PT Freeport, Presiden Jokowi sempat diserang dari berbagai pihak. Ia bahkan mendapat ancaman dari intelijen negara lain, berupa dijatuhkan dari jabatan, isu kemarahan Amerika Serikat dan Papua yang katanya akan lepas dari Indonesia. Tapi untungnya, Presiden Jokowi tidak gentar. Beliau berhasil dan Indonesia tidak lagi menjadi penonton negara lain yang mengeruk kekayaan alam Nusantara. 4. Majukan Papua. Di era presiden sebelumnya, Papua selalu dianaktirikan. Barulah di era Presiden Jokowi, Papua benar-benar diperhatikan. Lihat saja banyak pembangunan infrastruktur di Papua yang tersebar di berbagai sektor. Di antaranya pembangunan Stadion Papua Bangkit dan dipilihnya Papua sebagai tuan rumah PON 20. Lalu ada juga pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang semakin memudahkan mobilitas para warga. Tak cukup sampai di situ, ada juga pembangunan jembatan Holtecam yang memperpendek jarak tempuh dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Terakhir, Presiden Jokowi juga banyak membangun bandara di Papua, termasuk Bandara Ewer di Kabupaten Asmat yang baru saja diresmikan pada minggu lalu. 5. Proyek IKN.
Meskipun saat ini masih dalam tahap permulaan, namun keberanian Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur sudah menjadi capaian tersendiri. Mengingat wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno memimpin. Menurut Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM, Bahlil Lahadalia, ia yakin proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN akan berhasil. Kecuali Presiden Indonesia selanjutnya tidak memilih visi untuk melanjutkan proyek IKN. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan pembangunan istana, kantor-kantor pemerintahan, perumahan menteri, dan infrastruktur dasar lainnya. Selain itu, untuk masalah investor juga masyarakat tak perlu khawatir, karena pemerintah tentu sudah memperhitungkan semuanya sebelum melakukan peletakan batu pertama proyek IKN. Di satu sisi, proyek ini awalnya menuai komentar negatif dari banyak pihak, karena dinilai hanya membuang anggaran saja dan pemindahan ibu kota belum terlalu urgent untuk saat ini. Namun faktanya, Jakarta saat ini sudah terlalu padat. Selain itu, pemindahan ibu kota juga bisa memeratakan pembangunan, khususnya Pulau Kalimantan yang saat ini juga kurang diperhatikan. Melihat hasil kerja Jokowi selama 10 tahun masa jabatan, rasanya tak berlebihan jika dirinya disebut sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!